Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dita, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman mata kuliah Public Speaking kelas E yang saya banggakan. Pertama-tama biarkan saya memanjatkan puja dan puji syukur setinggi-tingginya atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato saya terkait kebijakan Kemendikbud tentang pembelajaran tatap muka di era pandemi COVID-19. Saya awali dengan bismillah. Pertama-tama saya akan membahas tentang sejak kapan pemerintah mulai membicarakan perihal wacana KBM tatap muka. Dari informasi yang saya dapatkan melalui portal berita Kompas, pemerintah mulai mengumumkan pembelajaran tatap muka melalui press conference yang dilakukan oleh Nadiem Makarim selaku Kemendikbud lewat aplikasi Zoom. Press conference tersebut dilakukan pada tanggal 20 November 2020. Berikutnya, berdasarkan yang saya kutip dari portal Medcom, beberapa alasan pemerintah berniat menyelenggarakan kegiatan tatap muka di awal tahun 2021 adalah karena pertama dikhawatirkan pembelajaran secara online yang dilakukan secara terus-menerus bisa menimbulkan risiko permanen seperti menambah angka putus sekolah. Menurut Nadiem, angka ini meningkat seiring dengan banyaknya anak-anak yang harus bekerja karena dorongan orang tua yang butuh bantuan lebih untuk pemenuhan ekonomi keluarga sehari-hari di masa pandemi. Selanjutnya, perlunya mengadakan pendidikan tatap muka karena melihat dari tumbuh kembang peserta didik. Tumbuh kembang dinilai menjadi tidak merata akibat adanya kesenjangan pendidikan yang lebih menguntungkan peserta didik yang memiliki akses atau ekonomi yang lebih. Tak dapat dipungkiri, bahkan dari sebelum era pandemi, penyebaran perekonomian di Indonesia sendiri memang belum merata. Terlebih, jika harus dirumahkan, maka golongan yang memiliki keterbatasan ekonomi akan lebih sulit mendapatkan pendidikan terkait kuota internet, jangkauan sinyal, bahkan kepunyaan gadget untuk melakukan pembelajaran secara daring. Dan alasan selanjutnya adalah karena adanya tekanan psikososial dan kekerasan dalam keluarga selama pembelajaran di rumah berlangsung. Juga minimnya interaksi dengan guru, teman, lingkungan luar, dan tekanan akibat sulit dan besarnya beban pembelajaran daring dapat menimbulkan stres pada peserta didik. Terkait dengan pembelajaran tatap muka, sejumlah kepala daerah di Indonesia memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan melalui portal berita Tribun, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X tegas mengatakan Kota Jogja tidak akan terburu-buru. Ia mengatakan bahwa wacana ini masih dalam desain yang akan dilakukan dalam rentan waktu yang masih lama. Sehingga ia ingin melihat dahulu risiko yang akan terjadi selanjutnya berhubungan dengan pandemi ini. Sementara, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo mengatakan bahwa pihaknya akan melibatkan peran serta orang tua terkait perizinan apakah mereka membolehkan diadakan KBM tatap muka ataupun tidak. Ia menambahkan bahwa KBM tatap muka tidak harus segera dilakukan mengingat jumlah kasus di tingkat nasional masih di atas 4.000 bahkan mencapai 5.000 kasus. Berbeda dengan dua kepala daerah sebelumnya, Wali Kota Malang, Sutaji bersama jajarannya sudah menyiapkan anggaran untuk perlengkapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah seperti pengadaan hand sanitizer dan termogan. Kembali lagi berdasarkan press conference Mendikbud, mereka mengatakan bahwa kegiatan tersebut bisa berjalan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah, pihak sekolah terkait, serta orang tua. Lalu berdasarkan portal berita Republika, daerah yang sudah menjalankan simulasi pembelajaran tatap muka adalah daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Itu pun di tingkat SMA. Di Jawa Tengah, sebanyak 7 sekolah yang tersebar di Kota Tegal, Kabupaten Wonosobo, dan Temanggung. Patmaninggur mengatakan 7 sekolah tersebut akan menjalankan simulasi selama 2 pekan. Lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan evaluasi setelahnya. Dan berdasarkan keterangan beberapa kepala daerah, diambil kesimpulan bahwa daerah tersebut belum ingin terburu-buru menjalankan rencana Mendikbud dan ingin
melihat dulu perkembangan pandemi ke depannya. Baik, beberapa yang terkesan menolak yaitu kepala daerah dari Yogyakarta dan Solo. Respon masyarakat yang saya dapatkan melalui channel YouTube CNN News yang melakukan wawancara kepada mahasiswa serta beberapa siswa, hasil wawancara tersebut pun terbilang bervariasi. Dari mahasiswa tidak menyetujui diadakannya KBM tatap muka karena menurutnya tingkat kesehatan belum terjamin, karena dikhawatirkan apakah mahasiswa lain sudah menjalankan dengan benar protokol kesehatan dan kesehatan mahasiswa sudah terjamin dan tidak akan menyebarkan virus ke teman-teman lainnya. Lain halnya dengan pelajar baik di tingkat SD, SMP, sampai SMA, di mana mereka menyetujui diadakannya kembali KBM tatap muka dengan alasan yang intinya itu ingin bertemu dengan teman-temannya, juga kurang fokus dan pemahaman tentang pelajaran jika dilakukan melalui daring. Dan saya sendiri juga telah melakukan wawancara dengan para orang tua di sekitar rumah saya yang bertempat di Ciledug. Mereka rata-rata menjawab tidak setuju dengan diadakannya KBM tatap muka karena memikirkan tentang kesehatan anaknya. Mereka berpikir bahwa apakah anaknya akan aman dari terjangkit virus COVID-19 atau tidak, atau belum. Karena dari anaknya yang akan melakukan kegiatan KBM tatap muka tersebut, jika di jalan mereka terindikasi terkena COVID-19, maka akan membahayakan satu keluarganya. Mereka juga berpikir lebih baik belajar dari rumah karena pembelajaran dan informasi yang disebarkan oleh Mendikbud juga belum begitu jelas mereka terima dan mereka pahami. Hal tersebut terlepas dari kebutuhan pengeluaran yang lebih tinggi jika sistem pembelajaran daring tetap dibuka. Sedangkan menurut saya sebagai mahasiswa tentunya tidak dipungkiri saya juga mengalami kebosanan dengan tetap belajar di rumah. Saya rasa tingkat pengetahuan yang saya bisa dapatkan berdasarkan pengalaman dan interaksi langsung dengan orang juga jadi berkurang. Tetapi saya tetap menjalankan pembelajaran dari rumah secara baik dan benar dengan pemikiran bahwa saya harus menjaga kesehatan saya pribadi demi menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga saya. Yang paling mungkin saya lakukan akan menempuh KBM tatap muka nanti tentunya adalah menerapkan protokol dengan baik dan benar. Serta menerapkan physical distancing dengan lingkungan sekitar, namun tetap berusaha menjaga agar orang lain tidak tersinggung dengan saya yang menjalankan dua hal tersebut. Jika saya memposisikan diri sebagai Kemendikbud, maka kebijakan yang akan saya ambil adalah menjalankan kegiatan tatap muka dengan melihat beberapa risiko yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saran saya agar KBM tatap muka tetap berjalan adalah Mendikbud harus berupaya mencari langkah terbaik serta mengembangkan protokol-protokol kesehatan di lingkungan sekolah sehingga KBM tatap muka bisa berjalan normal tanpa menimbulkan rasa kekhawatiran dari pihak orang tua si peserta didik. Mendikbud juga harus menjelaskan secara terperinci apa saja protokol-protokol yang akan diterapkan oleh siswa dan mahasiswa saat menjalankan KBM tatap muka sampai ke hasil riset serta simulasi yang sudah dijalankan yang menunjukkan bahwa protokol tersebut dapat menjaga kesehatan peserta didik dan menghindarkan tertular dari virus COVID-19 mulai dari mereka berangkat sampai kembali ke rumah. Dan pola penyebar informasinya juga tidak hanya dilakukan di TV, melainkan juga Mendikbud melalui bawahan-bawahannya yang tersebar di tiap-tiap daerah, melalui dinas-dinas pendidikan di tiap-tiap daerah, itu juga harus menjelaskan aspek-aspek yang menjadi bagian dari KBM tatap muka era protokol COVID ini secara lebih dekat kepada masyarakat, sehingga masyarakat jika ada pertanyaan atau disinformasi yang mereka dapatkan
bisa langsung diluruskan dan dijawab oleh perwakilan Mendikbud tersebut. Sebisa mungkin, Mendikbud harus dapat meyakinkan kepada orang tua bahwa mereka telah menyiapkan protokol-protokol khusus KBM tatap muka dengan matang melalui riset dan simulasi, sehingga orang tua bisa merasa aman. Juga jelaskan tentang alasan mengapa dibutuhkan KBM tatap muka kepada masyarakat dengan jelas, agar masyarakat dapat menangkap maksud sebenarnya dari diadakannya KBM tatap muka ini, mulai dari keadaan ekonomi, serta mental dan tumbuh kembang peserta didik. Mungkin diadakan peraturan tentang membawa bekal dari rumah juga bisa ditambahkan dalam protokol kesehatan di tiap-tiap sekolah. Karena mengingat menutup kantin merupakan salah satu protokol yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi resiko tertularnya virus. Selanjutnya, semua fasilitas yang ada di kampus dan sekolah agaknya dijadikan touchless atau tidak mengharuskan menyentuh, seperti alat cuci tangan yang diatur menggunakan kaki beserta sabunnya juga, dan lain-lain. Yang paling penting adalah pendidikan mental yang harus dilakukan Kemendikbud kepada masyarakat agar masyarakat bisa menyikapi keputusan KBM ini dengan tenang dan percaya pada Kemendikbud. Mengingat pentingnya kesehatan sekarang menyamakan pentingnya pendidikan serta ekonomi, alangkah baiknya masyarakat bisa berpikir positif dan memberi dukungan kepada Mendikbud guna menyetarakan pengadaan pendidikan yang layak bagi semua kalangan. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait keputusan Kemendikbud untuk menyelenggarakan KBM tatap muka. Saya Febrialdo undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.